star, ini artis. Kami ingin mengundang artis lokal. Jadi kita mengharapkan bagaimana setiap mahasiswa khususnya dia yang mare-mare mampu serta turut andil dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Garis Merah Podcast LDN Ramai. Bersama saya Novel Parezi, selaku host pada podcast kita pada malam hari ini. Tentu teman-teman, pada podcast kita akan membahas salah satu isu yang sedang lagi panas atau tren, yaitu isu Trivora 2026. Nah, teman-teman penasaran nggak? Apa sih Trivora 2026 itu dan kapan dilaksanakannya, mengapa, dan kita semua tentu pasti penasaran kan? Nah, tentu di dalam podcast kita pada malam ini kita mengundang narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa. Oke, tanpa menunggu lagi, sama aja kita sambut narasumber kita yang pada malam hari ini. Halo lah. Halo. Boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman podcast pada malam kita, disapa, perkenalkan nama beserta ajakannya. Baik, saya Kurniawan selaku Presiden Mahasiswa Jayen Parepare pada tahun ini, dan senang sekali bisa bertemu dan bersapa dengan kakak pada malam hari ini. Baik, kalau saya Muhammad Ilham, saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga di MAI tahun 2026. Oh, Kak. Ilham Insan, bisa dipanggil Ilham saja. Oke. Kalau begitu Kak Ilham, ada salah satu pertanyaan mungkin yang lagi sekarang kita bertanya nih tentang teman-teman di luar sana pasti cuman tahu itu apa itu Trivora 2026, tapi belum tentu kenal apa sih dan di dalamnya apa makna dari Trivora 2026 sendiri. Nah, bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi untuk kegiatan yang akan kami laksanakan di MAI terkait dengan Trivora yang membuat teman-teman tentunya penasaran di luar sana, apa sih itu sebenarnya Trivora? Kalau kita berbicara dari segi nama, Trivora ini merupakan singkatan sebenarnya, tapi Tri-nya itu bukan hanya separuh singkatan, Foranya saja. Tri itu merupakan 3 pilar yang menjadi penguat pada kegiatan nantinya. Ada 3 kosakata di sini. Yang pertama itu kolektivitas, kemudian kreativitas, dan sportivitas. Foranya itu diambil dari bahasa Inggris Kak. V-nya itu victory yang berarti kemenangan. Kemudian O-nya itu originality yang berarti kemurnian dan keaslian. Dan yang ketiga itu R, resilience, yang berarti ketangguhan dan semangat juang. Dan yang terakhir itu A, action, aksi nyata dan kontribusi. Untuk makna filosofisnya tentunya dari 3 kata ini, 3 kata ini merupakan bentuk bagaimana seluruh pihak-pihak yang ada di dalam kampus, khususnya UKK, UKM, SEMA di fakultas sampai pada tingkatan institut itu bisa menanamkan yang namanya solidaritas. Mungkin hanya itu dulu Kak jawabannya. Baik, supaya kita tahu teman-teman bahwa saya rasa ini satu menjadi ajang lomba juga bagi untuk solidaritas kepada lembaga-lembaga tentu yang ada di kampus kita. Terus jika apa sih yang membedakan tentu tahun ini dengan tahun kemarin, serta apa visi besar atau capaian yang ingin kakak kerja dalam Trivora pada tahun ini? Bisa ceritakan sedikit? Oke, baik, terkait tentang perbedaan tadi ya. Perbedaannya dari segi nama tentunya setiap tahun kegiatan porseni yang dilaksanakan di MAI itu selalu berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya itu ada narasi, kemudian poskimda, langkah lagi tahun lalu itu bukan tahun lalu, tahun sebelumnya lagi ada spora, kemudian tahun lalu itu Mahapes, dan tahun ini kembali menjadi Trivora. Tapi secara konteks itu sama juga, ini ajang perlombaan untuk bagaimana kemudian kita mendeteksi bakat-bakat ataupun minat yang dimiliki oleh mahasiswa yang pare-pare. Oke, seperti
Baik teman-teman, sekarang bicara soal filosofi dan nama, tentu semua teman-teman pasti sudah tahu ya, ini merupakan salah satu ajang perlombaan untuk memperkuat solidaritas kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada di kampus ya pada. Nah, sekarang kita penasaran nih, bagaimana sih pengawalan dari Presma atau Kak Kurniawan sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam mengawal kegiatan Trivora 2026 ini. Silakan Kak Kurniawan. Baik. Jadi proses pengawalan merupakan hal yang sangat penting ya, baik dalam segi kegiatan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawalan akan menjadi hal yang paling vital ketika tidak dilakukan dengan baik. Jadi bagaimana proses untuk mengawal? Tentunya kita menganggap bahwa setiap lomba itu merupakan hal yang sangat luar biasa, dan setiap benih-benih di dalamnya merupakan orang-orang yang mampu untuk memberikan kontribusinya. Nah, dalam hal ini tentu yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mendapatkan pengawalan dan soft skill. Jadi pengawalan yang paling penting adalah dengan memastikan mereka untuk selalu berkontribusi dan mampu untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Bagaimana bentuknya? Yakni dengan melakukan komunikasi secara individual maupun secara kelompok kepada mereka. Oke, baik. Kakak. Wah, kalau begitu ternyata pengawalan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri itu sudah sangat cukup ketat ya tentang Tripura 2026 ini. Nah, kembali lagi di Menpora, yaitu bicara soal teknisi. Nah, kapan sih rencana technical meeting ini dilaksanakan? Apakah untuk lombanya sendiri ini ada beberapa cabang atau bagaimana? Baik, jadi untuk tanggal pelaksanaan TM-nya itu insya Allah pada tanggal 1 Mei Kak. Jadi untuk sekarang itu H-2, 1 Mei. Kemudian di cabang lombanya itu kalau kita dihitung secara keseluruhan ada 24 cabang lomba yang akan dipertandingkan. Di antara itu 5 kategori Kak. Yang pertama ada olahraga. Olahraga itu terbagi 2 lagi. Ada juga tradisional. Kemudian yang kedua ada kesenian. Ketiga keagamaan. Keempat ilmiah. Dan yang terakhir umum. Umum yang dimaksud di sini adalah pendaftaran itu dibuka untuk mahasiswa secara individu. Bukan utusan dari lembaga ataupun UKM di fakultas. Tapi bisa daftar pribadi ceritanya nanti. Seperti itu Kak. Kalau begitu Kak, kan ini pelaksanaannya tanggal 1 Mei. Nah, saya rasa teman-teman sudah tahu pasti tanggal 1 Mei itu sudah masuk seakhir bulan Idul Adha ya kalau tidak salah. Nah, apakah akhirnya bagaimana sih mekanisme nanti perlombaannya? Kemudian berapa lama sebenarnya rangkaian kegiatan ini akan berlangsung sampai ke tahap pembukaan hingga tahap penutupan? Oke, jadi terkait dengan jadwal pelaksanaannya, tentunya di awal rapat kami telah memprediksi bahwa kegiatan ini akan bertabrakan dengan hari perayaan Idul Adha. Tentunya dari situlah kami menarik kesimpulan bahwa cabang lomba yang dipertandingkan ini tentu harus tidak bertepatan pada perayaan Idul Adha. Makanya mekanisme yang kita gunakan di lapangan itu kita bisa ini tahun-tahun sebelumnya kan itu dalam 10 hari itu langsung 3 kategori dilaksanakan. Contohnya misalnya tahun lalu itu olahraga kalau sore, malam itu lanjut kesenian. Namun tahun ini Kak itu kita bedakan. Kita konsentrasi dulu pada lomba olahraga selama 10 hari pada tanggal 14 sampai tanggal 14 sampai tanggal 24. Jadi kurang lebih 10 hari pelaksanaan lomba olahraga dan di situ harus rampung. Kemudian pada saat itu kan pelaksanaan Idul Adha itu di tanggal 27 kalau tidak salah. Makanya 3 hari sebelum pelaksanaan kita break dulu. Break selama 1 minggu. 3 hari sebelum Idul Adha, kemudian 3 hari lagi setelah Idul Adha. Kemudian lanjut pada tanggal 1 Juni itu langsung masuk pada lomba keagamaan dan kesenian. Serta di akhirnya nanti itu tanggal 9 hingga tanggal 11 itu lomba umum. Kemudian tanggal 12 itu insya Allah diadakan penutupan. Mungkin seperti itu Pak. Baik,
menarik, cukup menarik jawabannya teman-teman. Dan ada salah satu mungkin pertanyaan yang mungkin ditanya oleh salah satu mahasiswa atau orang-orang, kenapa sih Kak harus olahraga atau lomba olahraga yang harus didahulukan? Mengapa tidak harus kayak lomba seni, supaya ditakutkan nanti kayak ada problem-problem kayak masalah kayak mahasiswa ini kelelahan ataupun begitu teman. Nah, atau adakah alasan tersebut sehingga memilih lomba olahraga yang dulu dahulukan? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau melirik ke belakang di tahun-tahun sebelumnya, karena sebelumnya itu kan saya sebagai peserta dulu. Kalau dari kacamata saya sendiri melihat dari fasilitas atau persiapan panitia itu terkadang di jadwal olahraga itu lambat keluar pengumumannya bahwa pertandingan pertama itu antara contoh Puat dengan Paksi. Biasanya itu jadwalnya keluar jam-jam 3, baru lombanya itu jam 8 pagi. Bagaimana kemudian pastilah susah teman-teman untuk mempersiapkan diri, belum lagi yang ada begadang. Olehnya itu kami menggeser sedikit mengenai tentang pola kegiatan, bahwasanya kita dahulukan lomba olahraga dulu supaya teman-teman panitia, peserta dan seluruh pihak yang terlibat bisa fokus dalam satu lapangan. Karena lapangan kesenian dengan lapangan olahraga berbeda. Kan seni dan keagamaan itu panggungnya pakai, kalau misalnya olahraga berpencar. Jadi dari situlah kita fokuskan olahraga dulu. Karena teman-teman panitia secara kuantitas juga itu terbatas, makanya enak nanti pembagiannya. Ada di sini 5, contoh misalnya futsal 5, voli 5 lagi, kemudian takraw 5 lagi. Kemudian yang kedua tentunya juga dari tahun sebelumnya kendalanya juga itu dari peserta. Karena kalau kita ingin menghitung-hitung anggota dari beberapa lembaga itu, contoh misalnya lembaga-lembaga UKK UKM yang tidak terlalu banyak masanya, itu juga kewalahan. Karena tahun-tahun sebelumnya kan itu juga yang ikut, contoh misalnya poli baru lanjut nanti kesenian. Jadi dari situlah kita tahu bahwa pasti capeknya nanti peserta. Kalau misalnya main dulu sore, kemudian main lagi nanti malam, tampil lagi nanti malam. Makanya kita fokuskan dulu di bidang olahraga. Setelah nanti bidang olahraga itu selesai, kan ada break selama 1 minggu. Disitulah persiapan untuk mengisi kembali energi-energi dari teman-teman peserta. Kemudian lanjut pada di kesenian keagamaan. Jadi nanti itu kesenian keagamaan digabung karena panggungnya sama Ji. Tidak kayak olahraga itu kan berpencar lapangannya. Kesenian dan keagamaan itu bersatu di ceritanya. Artinya jadi panitia nanti itu ya enak untuk koordinir kegiatan begitupun dengan peserta. Dan pusat kegiatan nanti kalau kita berbicara tentang penonton itu juga tidak terbagi-bagi. Contohlah selesai olahraga, nanti di kesenian dan keagamaan itu kan menyatu pusat kegiatan. Olehnya itu pasti semua penonton ada di situ. Dan UMKM yang bergabung bersama kami itu juga bisa lebih efektif penjualannya. Mungkin seperti itu. Iya Mas. Seperti itulah tadi teman-teman, bahwasanya memang sangat penting ya bagi ajang lomba kali ini untuk berbagai alasan dari Kak Memora sendiri tadi. Kemudian kita penasaran nih, untuk saat ini sudah berapa banyak sih yang mendaftar dalam pendaftaran ajang lomba Tripora 2008? Baik, saya cek dulu ya Kak. Ya, kenapa? Karena ini baru-baru lagi. Kalau untuk pendaftaran itu Kak, tadi malam itu sudah ada 6. Itu dari mana saja? Ada dari Menwa, Forma, Libang, LDM, kemudian ada juga yang baru registrasi pendaftarannya, tapi untuk pengumpulan formulirnya itu belum sempat karena mereka juga itu ada kegiatan di Lembang. Dan dia juga itu sementara melaksanakan TSC sama dengan apa yang kami laksanakan. Porseni tingkat fakultas, kemudian ini kan porseni tingkat institut. Makanya mereka berkendala, jadi yang mereka store dulu itu hanya cabang lomba yang mereka ikuti, belum di store nama-nama pesertanya. Dan yang 6 ini sudah di store semua formulir maupun dengan cabang lomba yang ikuti. 6 itu sementara. Itu gitu. Jadi teman-teman, sementara itu lanjut kita masuk nih ke pertanyaan kepada Kak Presma untuk yang lain, yaitu seperti kita tahu kan ini
Tripora ini kan ajang besar bagi para lembaga-lembaga yang ada di kampus kita. Terus bagaimana kalau ada lembaga yang tidak ikut berpartisipasi atau absen di Tripora pada tahun kali ini? Apakah ada semacam sanksi atau bagaimana dari Mas Mike sendiri atau dari Mike? Baik, jadi ini merupakan pertanyaan yang menjadi suatu hal yang perlu kita luruskan terusi, dan tentu untuk hal itu pertama adalah kita akan mengusahakan dulu semua lembaga dan ikut. Nah, karena pertanyaan itu akan timbul ketika memang tidak ada daftar kan ini masih secara terbuka sekarang tuh, dan kita masih menerima formulir. Jadi saya rasa yang paling penting jawaban saya adalah kita akan mengusahakan dulu untuk semuanya mampu. Pun demikian, ketika ada hal yang menjadi masalah atau itu akan menjadi pembahasan kita bersama tentang bagaimana kita mampu untuk menghadirkan solusi sehingga setiap orang mampu untuk menimbulkan hal-hal yang penting bagi yang mereka. Dan hal ini adalah potensinya. Jadi mungkin bisa kita lanjut ke bagaimana sampai saat ini progres pelaksanaannya, kemudian masih ada beberapa kayak pertanyaan yang tentang mahasiswa penasaran tentang setiap tahunnya pasti selalu ditanyakan nih tentang bagaimana sih nanti terkait penutupan dari ajang Tripora tahun ini. Apakah ada suatu pertunjukan atau yang ditampilkan pesertanya begitu? Kalau untuk planning sementara nih Kak, karena ini masih jauh hari pelaksanaan kegiatan. Untuk sementara kami sempat memplanningkan juga terkait gestar. Ini artis. Kami ingin mengundang artis lokal yang baru-baru ini terkenal di akademi. Dari Sidrap. Nah, saya kira karena kebetulan juga Bupati Sidrap itu kami lihat sangat terbuka untuk seluruh masyarakatnya. Mungkin dari situlah bisa merekomendasikan artis dari situ untuk kita tampilkan di sini sebagai ajang hiburan juga bagi teman-teman untuk mencairkan dan mencairkan suasana nanti setelah perlombaan atau dalam penutupan. Mungkin untuk sementara itu hanya itu yang kami planningkan, undang saya kira datang ke sini. Baiklah teman-teman, saya rasa kita sudah sampai di ujung podcast kita pada hari ini. Nah, terakhir nih, kita minta pendapat kepada Kak Presma atau Kak Kurniawan selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu apakah ada pesan dan harapan untuk mahasiswa yang pada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kalian? Sampaikan Kak. Jadi pesan-pesannya adalah jadikan setiap momentum itu adalah sesuatu yang berharga karena tidak semua bisa diulang kembali. Layaknya porsinya akan diadakan boleh jadi tahun depan, belum tentu ada ya. Jadi kita mengharapkan bagaimana setiap mahasiswa khususnya dia yang kemarin mampu berserta turut andil dalam kegiatan ini, karena saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka menginginnya dan sampai pada fase ikut lomba, maka ada satu kemajuan yang mereka dapatkan, entah dari segi pengalaman maupun peningkatan soft skill dan hard skillnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap orang di Mare-Mare adalah orang-orang yang hebat. Jadi temukan potensi kalian di Tripora 2028. Silakan mungkin Kak, para sedia ada closing statement untuk para penonton nanti. Kalau saya pribadi ingin berharap kepada teman-teman, baik dari teman-teman lembaga, agar kiranya nanti di kegiatan ini kita dapat memeriahkan sama-sama. Karena meskipun dari penyelenggara itu berharap bahwa kegiatan ini akan mewah nanti, kalau tidak ada juga dukungan atau support dari lembaga-lembaga, itu kami bisa katakan mustahil. Makanya harapan besar kami itu ditanamkan juga pada peserta, yakni pada lembaga-lembaga yang ada di IAIN Mare-Mare. Mungkin itu Pak. Baik, mungkin itu ya teman-teman, maksudnya bahwa kegiatan aja lomba Tripora 2026 ini mungkin diharapkan nih atas partisipasi teman-teman sekaligus untuk ikut memeriahkan. Jadi sekiranya lomba aja kali ini mungkin bagus untuk teman-teman kita semua ikut partisipasi untuk menyalurkan. Baiklah teman-teman, itulah tadi podcast kita pada malam hari ini.
Saya Nopal Farhi selaku host pada podcast kita mengucapkan wakil semesta tuntas aku memberitakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.